Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menginstal dan memverifikasi Linux Mint. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama di sini ada Sidki Rizky Mufli, yang kedua ada Ramadhani Gibran Maulana, yang ketiga ada Tegar Hardiansyah Prasetyo, yang keempat ada Rizky Ardiansyah, yang kelima saya sendiri Nina Sasarani Sawabawa, yang keenam ada Rizky Nugroha, sama yang ketujuh Ardi Nugroho. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi kami. Yang pertama adalah latar belakang Linux Mint. Linux Mint ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2006, tepatnya pada bulan Agustus. Linux Mint mampu bertahan pada persaingan distro Linux, terutama pada pengguna perangkat keras yang tergolong lama. Distro Linux ini populer digunakan karena gratis dan mendapat dukungan multimedia penuh serta user-friendly. Pengguna pemula pun dapat dengan mudah menggunakan Linux Mint. Linux Mint ini juga memiliki kecepatan bervolume yang lebih baik dibandingkan dengan Ubuntu ataupun Windows 10. Pada Linux Mint, virus yang menyerang tidak sebanyak dengan sistem operasi yang lainnya. Linux Mint memiliki stabilitas yang baik dibandingkan beberapa sistem operasi seperti Zorin OS. Selanjutnya ini adalah pengertian dari Linux Mint. Linux Mint adalah sebuah distro Linux Live CD yang diturunkan dari distro Ubuntu dengan tujuan untuk memproduksi sebuah distro dengan dashboard yang elegan, up-to-date, dan nyaman digunakan. Linux Mint didesain untuk berjalan out of the box dengan semua fasilitas yang telah terinstall di dalamnya. Inti dari Linux Mint adalah Ubuntu yang merupakan turunan dari Debian. Sehingga aplikasi yang dapat berjalan di Ubuntu juga bisa berjalan pada Linux Mint. Walaupun inti dari Linux Mint adalah Ubuntu, akan tetapi selama bertahun-tahun Linux Mint hadir dengan tampilan yang berbeda dengan Ubuntu. Dimulai dari versi 2.0 atau berbarah, Linux Mint membangun kode base sendiri sehingga untuk setiap rilis terbaru selalu menggunakan versi sebelumnya dari Linux Mint sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sidki Rizky Mufli. Hari ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari presentasi anggota yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari Linux serta Linux Mint. Nah, pertama ini, apa sih tujuan dari sistem operasi Linux secara umum? Ini pertama ada wadah untuk menjembatani komunikasi atau perintah pengguna pada hubungan software atau perangkat lunak dan hardware atau perangkat keras dalam sebuah perangkat komputer. Nah, dengan fungsi seperti itu, Linux akan menerima dan menerjemahkan perintah pengguna di software lalu dikirimkan ke hardware untuk menghasilkan sebuah output tindakan. Maksudnya gimana? Nah, jadi itu di dalam perangkat komputer ada dua perangkat, namanya ada perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Nah, gimana sih cara menyambung atau menggabung mereka berdua? Ya, dengan ada jembatan. Jembatan itu adalah sistem operasi Linux ini. Salah satu sistem operasi, salah satunya adalah Linux. Nah, nanti itu si software itu akan mengirimkan kode-kode ke hardware melalui Linux, dan Linux itu akan menerjemahkan perintah dari software ke hardware. Nah, itu di akhirnya akan menghasilkan sebuah output tindakan untuk user lihat atau user pakai. User itu artinya pengguna komputer. Nah, ketiga, kinerja dan efisiensi. Linux dikembangkan dengan fokus pada kinerja yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Sistem ini dirancang untuk menjalankan tugas dengan cepat dan efisien, bahkan dengan perangkat keras yang terbatas. Gitu. Jadi perangkat kalian kentang pun, perangkat kalian tuh low end atau perangkat murah lah intinya ya, itu tetap bisa menggunakan Linux dan tetap
tetap cepat gitu, tetap efisien. Itu bagus Linux. Linux itu sangat-sangat ringan. Jadi kalian yang mungkin punya laptop lama atau laptop yang masih spek 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 rendah lah. Nah ini Linux cocok aja. Sistem operasi Linux itu cocok untuk komputer-komputer kayak macam tadi. Nah yang selanjutnya adalah manfaat sistem operasi Linux. Pertama, kebebasan dan ketersediaan gratis. Jelas banget ya ini gratis Linux tuh. Linux tuh didistribusikan dengan lisensi sumber terbuka atau open source, yang berarti pengguna dapat mengunduh dan menginstal dan menggunakan sistem operasi ini secara gratis, free, full free. Pokoknya nggak ada bayar-bayaran pakai Linux tuh. Tinggal kalian download dan kalian belajar dikit tentang perintah-perintah dasarnya. Nanti kalian gampang banget Linux tuh. Kedua, Linux digunakan secara luas sebagai sistem operasi server karena keandalannya dan kemampuannya untuk mengelola sumber daya jaringan dan server. Linux ini memang terkenal untuk sistem operasi sebuah server atau sebuah database karena emang bagus, dia efisien, dia gratis pula kan, dan dia mengelola sumber dayanya efisien, cepat gitu, bisa ringan juga. Yang ketiga, Linux juga mudah diatur dan dikostumisasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis organisasi ini. Nah, kalian ini salah satu yang paling terkenal ya, manfaat dari Linux, karena emang itu terkenalnya dia bisa kostum sendiri, kostum tampilan, itu kostum untuk memenuhi kebutuhan bisnis kalian gitu. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat Linux Mint. Ini tujuan dan manfaat dari distro Linux Mint. Nah, distro Linux Mint itu produk dari Linux gitu. Nah, pertama adalah salah satu tujuan utama Linux Mint adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan ramah dengan antarmuka pengguna yang sederhana dan familiar. Linux Mint itu dirancang untuk mudah digunakan oleh pengguna pemula dengan pengguna berpengalaman. Nah, maksudnya gimana sih ini tuh? Jadi tuh Linux Mint tuh salah satu distro Linux yang paling ramah dan paling mudah digunakan oleh orang-orang pemula atau orang awam sekalipun ya. Nggak kayak ARC atau bahasa distro-distro Linux lainnya. Ini Linux Mint tuh salah satu yang paling mudah. Bahkan orang awam pun bisa menggunakan dengan belajar cuma sedikit langsung ngerti gitu. Dan bagusnya Linux Mint itu. Nah, salah satu manfaatnya apa nih? Linux Mint tuh manfaatnya adalah dukungan komunitas yang aktif. Linux Mint memiliki komunitas pengguna yang aktif dan ramah. Komunitas ini menyediakan forum diskusi, tutorial, dan bantuan teknis yang melimpah ruah pokoknya. Dan untuk pengguna Linux Mint. Nah, pokoknya contohnya aja komunitas aktif Linux Mint itu ada di Facebook. Komunitas itu aktif banget dan sangat banyak anggota grupnya. Itu semua aktif dan juga mereka terbuka gitu untuk orang-orang yang baru belajar Linux. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nggak ngerti atau kesusahan, bisa tanya di forum diskusi atau tutorial, atau melihat tutorial-tutorial yang dikasih tahu atau diberikan oleh senior-senior yang udah sepuh gitu, udah jago main Linux. Nah, jadi itu saja pengertian dan tujuan dan manfaat Linux Mint, bukan pengertian, tapi tujuan dan manfaat Linux Mint. Semoga kalian mengerti dengan hal-hal yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Nugroho, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Linux Mint. Yang pertama yang akan dibahas adalah kelebihan dan kekurangan Linux sebagai sistem operasi. Kelebihan Linux yang pertama adalah sumber yang terbuka atau open source. Linux adalah sistem operasi dengan kode sumber yang terbuka, yang berarti kode sumber dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Dan ini juga yang memungkinkan pengembang dan pengguna untuk menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan mereka. Dan nomor dua adalah Linux dikenal dengan keamanan yang tinggi. Karena sifat terbuka dan luasnya komunitas pengembangnya, kerentanan keamanan lebih cepat terdeteksi dan diperbaiki. Selain itu juga akses root atau super user yang ketat membatasi potensi kerusakan yang dapat dilakukan oleh program yang jahat. Nomor tiga adalah stabilitas dan kinerja. Linux juga diketahui sangat stabil dan cenderung jarang mengalami crash atau kegagalan sistem. Dan ini juga yang membuatnya ideal untuk server dan lingkungan yang memerlukan waktu produksi operasional yang lama.
Dan nomor 4 adalah fleksibilitas. Linux mendukung berbagai arsitektur perangkat keras dan dapat diinstal di berbagai perangkat. Selain itu, banyak distribusi Linux yang tersedia yang memungkinkan pengguna untuk memilih distribusi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Kekurangan Linux yang pertama adalah kompatibilitas perangkat lunak. Meskipun Linux memiliki banyak aplikasi dan perangkat lunak yang tersedia, tidak semua perangkat lunak populer tersedia secara resmi untuk Linux. Beberapa perangkat lunak komersial dan game mungkin tidak memiliki versi yang didukung secara khusus untuk Linux. Nomor 2 adalah kurangnya dukungan vendor. Beberapa vendor beberapa vendor perangkat keras mungkin tidak memberikan dukungan resmi untuk Linux, dan ini juga yang dapat menyebabkan masalah dengan perangkat keras tertentu. Misalnya adalah driver atau firmware. Dan nomor 3 adalah kurva pembelajaran. Bagi pengguna yang belum terbiasa dengan Linux, belajar menggunakannya mungkin dapat membutuhkan waktu dan usaha. Antarmuka baris perintah yang kuat tetapi kompleks, serta konfigurasi yang lebih mendalam, dapat menjadi tantangan bagi pengguna yang baru. Dan nomor 4 adalah dukungan terbatas. Meskipun komunitas Linux aktif dan membantu, dukungan resmi dari vendor atau penyedia layanan mungkin terbatas untuk beberapa distribusi Linux. Ini juga yang dapat menjadi masalah jika Anda menghadapi masalah kritis dan membutuhkan bantuan langsung dari vendor. Dan selanjutnya yang akan dibahas adalah kelebihan dan kekurangan Linux Mint dibanding distro yang lain. Kelebihan Linux Mint yang nomor pertama adalah user friendly. Linux Mint dirancang dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan kegunaan. Antarmuka penggunaannya yang intuitif dan mirip dengan Windows, sehingga membuatnya mudah digunakan oleh pengguna baru yang beralih dari Windows. Dan nomor 2 adalah stabilitas. Linux Mint stabil dan juga dapat diandalkan. Distribusi ini menjalani proses pengujian yang ketat sebelum merilis pembaruan, sehingga meminimalkan risiko terjadi masalah sistem. Nomor 3 adalah tampilan yang menarik. Linux Mint menawarkan beberapa pilihan antarmuka pengguna, termasuk Cinnamon dan Mint. Semua antarmuka ini memiliki tampilan yang menarik dan dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi penggunanya. Dan nomor 4 adalah dukungan multimedia. Linux Mint secara default menyertakan kodek multimedia dan plugin yang diperlukan untuk memutar file media populer, dan ini juga memungkinkan pengguna untuk langsung menikmati konten multimedia tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan. Kekurangan Linux Mint yang pertama adalah kurangnya dukungan komersial. Meskipun Linux Mint memiliki komunitas yang aktif dan ramah, dukungan resmi dari vendor atau penyedia layanan mungkin terbatas. Nomor 2 adalah kurangnya perangkat lunak khusus. Meskipun Linux Mint menyertakan banyak perangkat lunak populer, beberapa perangkat lunak khusus dan industri mungkin tidak memiliki dukungan resmi untuk distribusi ini. Dan yang nomor 3 adalah pembaruan yang lambat. Karena Linux Mint berbasis pada Ubuntu, pembaruan paket perangkat lunak mungkin tidak secepat versi Ubuntu. Ini bisa berarti Anda tidak dapat mendapatkan pembaruan terbaru secepat mungkin. Dan nomor keempat adalah ketergantungan pada Ubuntu. Meskipun tergantung pada Ubuntu dapat memberikan stabilitas dan dukungan yang baik, ini juga berarti Linux Mint mewarisi beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Ubuntu. Dan itu dia kelebihan dan kekurangan Linux Mint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Hardiansyah Prasetyo dengan NIM 15220414. Saya di sini untuk menginstal dan memodifikasi Linux Mint. Caranya adalah membuat nama Linuxnya virtual boxnya terlebih dahulu, kemudian next. Memory size itu saya di 4096.
Ini create virtual hard disk now. Ini VDI, dynamically allocated. Terus karena Linux Mint membutuhkan lebih dari 16 GB, maka saya akan memori size-nya adalah file size location itu adalah hard disk virtualnya 60 GB saja. 60. Oke, kita create masuk ke settings, ke sistem, base memorinya benar. Ini CPU-nya 4. Display memori mentokin aja. Terus di storage ini pilih ISO-nya dari si Linux Mint. Cari di mana tempat ISO-nya berada, Linux Mint. Di open, di OK, terus di start. Nah, ini sudah ada. Pilih yang Mint 21 Cinnamon 64 bit, enter. Tunggu. Nah, ini sudah ada installer. Klik saja ini. Nah, ini pilih bahasa Inggris, continue. Keyboardnya layout US, continue. Ini record frame song video format and properly render some website. Ini setelah mau diinstal atau enggak. Pilih erase this and install Linux Mint, install now. Ini continue. Pilih Jakarta ya. Continue. Nama dari PC-nya itu admin. Saya beri nama admin. Passwordnya 1234. Wait. Bentuk. Namanya user. Ininya passwordnya apa ya?
Ini lagi proses menginstal, kita tunggu saja. Ini prosesnya sudah selesai, kita restart now. Tunggu. Sortir tadi kan kita masukkan 123 124, enter. Ini let's go. Nah, ini masuk ke proses memodifikasi Linux Mint-nya. Warna hijau apa setelah tapping modern launch. Modifikasi Linux Mint-nya bisa dilihat di preference ini. Color date. Bisa ganti font, default, bisa ganti tema, efek. Apa lagi ya? Wait. Nah, ini bisa ganti kursor kalian. Oh, yang ini bisa ditambah sendiri. Buttonnya, button bisa diganti kayak gini misalnya. Ini folder iconnya biru, ganti yang Minty Dark Aqua. Udah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan 5 perintah dasar pada Linux Mint. Nah, pertama-tama untuk mempraktekannya kita harus membuka aplikasi terminal. Kita membukanya bisa di sini, ketik menu, lalu search terminal. Atau kita bisa mengklik langsung icon di sini. Nah, ini terminal. Nah, setelah kebuka, perintah dasar yang pertama akan saya praktekkan adalah saya akan mengetikkan date, lalu tekan enter. Nah, date akan menampilkan tanggal sekarang. Bisa dilihat hari Rabu bulan Mei tanggal 24 jam 8. Ini lengkap ya. Yang kedua, saya akan mengetikkan cal. Enter. Nah, cal berfungsi untuk menampilkan kalender bulan sekarang, bulan Mei 2023. Yang ketiga, saya sama akan mengetikkan cal, tetapi saya tambah dengan tahun sekarang, 2023. Ketik enter. Nah, dia akan menampilkan 12 bulan dari Januari sampai Desember. Yang keempat, saya akan mengetikkan uname. Nah, dia akan menampilkan nama sistem operasi yang kita gunakan, Linux. Nah, yang terakhir, saya akan mengetikkan free, lalu enter. Nah, free berfungsi untuk menunjukkan space memori baik yang sudah terpakai maupun yang masih kosong. Ini bisa dilihat di sini. Oke, untuk 5 perintah dasarnya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menginstal aplikasi atau software di sistem operasi Linux.
Untuk Linux kali ini saya menggunakan Linux Mint yang berbasis Debian Ubuntu. Sebenarnya untuk menginstal aplikasi atau software Linux di Linux itu ada dua cara, yaitu menggunakan App Store yang ada bawaan Linuxnya atau menggunakan perintah command prompt. Karena di Linux Mint kali ini tidak ada App Store-nya, jadi di sini saya akan langsung menjelaskan menggunakan perintah command prompt. Baik, di sini saya akan menginstal aplikasi yang bernama Spotify untuk streaming musik secara gratis. Di sini kita ketikkan Spotify for Linux. Ini kita pencet yang paling atas. Lalu bisa dilihat Spotify for Linux install on Ubuntu. Nah, bisa dilihat install via command line. Ada Debian Ubuntu. Nah, yang pertama yang lakukan kita adalah harus membuka terminal command prompt kita. Lalu bisa dilihat kita disuruh untuk konfigurasi repository Debian kita dengan cara pastekan saja, kopikan ini ke dalam terminal kita seperti ini. Kita masukkan password untuk memverifikasi. Lalu masukkan lagi yang bawahnya. Kita klik kanan, pastekan. Bila sudah, kita bisa menginstal klien Spotify-nya. Copy, terus kita pastekan lagi. Kita tunggu sampai selesai. Baik, di sini Spotify berhasil kita install. Kita coba untuk membukanya terlebih dahulu. Nah, ini dia sudah bisa terbuka. Kita coba untuk login dulu. Baik, kita bisa lihat di sini berhasil. Kita coba untuk play satu lagu untuk memastikan apakah aplikasi benar-benar berfungsi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ulang dan kesimpulan. Pengertian ulang. Linux merupakan sebuah sistem operasi dengan sumber terbuka atau open source yang bisa digunakan tanpa harus membelinya. Sistem operasi Linux membebaskan penggunanya untuk memodifikasi, menggunakan, bahkan hingga mendistribusikan kode sumbernya secara gratis di bawah persyaratan lisensi seperti lisensi publik umum atau GNU. Kemudian Linux Mint merupakan sistem operasi yang berbasis Linux untuk perangkat PC, laptop maupun notebook yang bersifat open source dan bisa didapatkan secara gratis. Linux Mint ini berbasis Ubuntu, sehingga berbagai aplikasi yang berjalan di Ubuntu ini juga bisa Anda jalankan di dalam Linux Mint tersebut. Kemudian kesimpulan, Linux Mint tidak hanya cantik dan indah dilihat, namun juga tertata rapi dan sangat user-friendly atau bersahabat. Kelengkapan aplikasi, mulai dari aplikasi grafis, aplikasi perkantoran, internet, hingga multimedia, serta tampilan yang menarik dan kemudahan pemakaian, menjadikan Linux Mint menarik bagi seorang pemula yang ingin mencoba Linux.
Linux Mint juga dirancang untuk dapat dipasang bersama sistem operasi lain dan dapat secara otomatis mengatur sebuah lingkungan dual boot atau multi boot, sehingga ketika komputer dihidupkan, pengguna diberikan pilihan sistem operasi manakah yang akan dijalankan selama pemasangan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.